Oke, sudah terlihat ya. Ini contoh untuk penalarannya. Misalnya, ini digunakan untuk pengaturan kecepatan putaran motor yang inputnya adalah suhu ruang. Nah, ini aplikasinya misalnya di dalam kelas atau di dalam satu ruangan yang menggunakan AC dan AC-nya digunakan sudah menggunakan logika fuzzy. Sehingga jika di set pada suhu misalnya 20 derajat, misalnya, maka kecepatan putaran motornya akan stabil, sehingga mau berapapun orangnya yang masuk dalam ruangan, maka ruangan itu tetap suhunya terpantau 20 derajat. Nah, pengertian terpantau 20 derajat ya nanti misalnya kalau suhunya naik, ya, maka motornya akan berputar lebih cepat, putaran motor kompresornya, sehingga menghasilkan kecepatan suhu yang tetap 20 derajat. Misalnya tambah orang lagi sehingga ruangan tambah panas, maka kecepatan putaran motor juga akan bertambah supaya suhunya tetap 20 derajat. Nah, itu maksudnya seperti itu. Ya, di sini kita punya dua domain. Untuk variabelnya ada dua, variabel suhu ruang. Saya kasih coret-coret supaya kelihatan. Ya, ini yang disebut dengan variabel fuzzy untuk input. Kemudian yang di sebelah kanan ini variabel fuzzy untuk output. Kemudian memiliki dua himpunan yaitu dingin dan panas. Ya, ini kita beri contoh yang sederhana. Nanti Anda bisa saja misalnya untuk suhu ruang di sini tidak hanya dingin panas, tapi bisa misalnya dingin, sejuk, panas. Berarti ada tiga. Ada yang di tengah sejuk. Ya. Kalau misalnya ada 5 misalnya, ya, dingin, sejuk, kemudian normal, lalu agak panas, kemudian panas. Atau di sini hangat ya. Jadi panas, hangat, normal, sejuk, dingin. Nah, sehingga nanti ya Anda harus membuat yang kurva bau itu. Ya, jadi dari sini dibuat garisnya, kemudian dari sini dibuat garisnya sesuai dengan batas-batasnya. Ya, sesuai dengan batasnya. Kemudian ini ya ditarik garis ke bawah. Ya, masing-masing dikasih ada naik, ada turun. Ya, semuanya. Kecepatan putaran motor juga kalau misalnya mau ditambah lambat, kemudian sedang, cepat, atau ya sesuai dengan kehendak kita. Misalnya seperti itu. Nah, di bawah, kalau hanya dua tadi contohnya, saya hapus dulu. Kalau ada dua himpunan, maka berarti di sini hanya ada dua domain, yaitu domain A di sini, batas bawah, kemudian domain B, batas atas, termasuk juga untuk di kecepatan putaran motor, sesuai dengan himpunannya. Ya, sini. Kemudian mau dicari nilai X, ya, nilai X ini, sehingga nanti ya, mu-nya berapa. Ya, mu-nya berapa. Nah, X ini adalah suhunya, suhu yang terpantau. Ya, batas bawah di sini saya kasih 10 dan batas atas saya kasih 40. Ya, 10 derajat sampai 40 derajat. Kemudian kecepatan putaran motor dari 1000 sampai 7000 rpm.
Nah, sehingga di sini saya contohkan, kalau misalnya X-nya berada pada suhu 12 derajat, maka RPM-nya akan berputar 1400. Nanti kalau suhu terpantau misalnya 40 derajat, tentu saja RPM akan berputar dengan kecepatan 7000 rotasi per menit. Ya, ini seperti ini. Nah, prosesnya di sini, maka pada saat misalnya sekarang suhunya terbaca 12, ya, maka akan dilihat suhu atau mu, ya, nilai mu untuk suhu naik, yaitu suhu panas yang merah, dan juga akan dihitung mu-nya pada suhu yang dingin, yang turun ini. Sehingga ada dua mu nanti, mu1 dan mu2 di sini. Lalu berdasarkan mu yang sudah dihitung, kemudian kita akan menaruhkannya di sini. Ini untuk mu1 dan mu2. Nah, dengan menaruh di sini, maka nanti kita akan tahu bahwa mu yang ada di bagian sini, ya, untuk kecepatan putaran motor, maka selanjutnya akan dicari berapa nilai kecepatan putaran motornya itu. Ya, sehingga kalau kemarin kita itu baru bicara di sini, yaitu mencari mu, maka sekarang kalau mu-nya sudah ada, berapakah nilai X-nya? Rumusnya tetap, ya, hanya X-nya yang belum diketahui. Nah, X-nya inilah yang merupakan hasil dari hasil perhitungan untuk penalaran logika fasi ini. Ya, sehingga nanti kita akan definisikan itu. Ya, pada saat suhu 12, misalnya yang contoh di sini, kalau dingin dia berada di mana? Kalau dingin berarti yang ini, maka dia juga posisi nanti akan ada di sini. Lalu kalau menggunakan yang panas, ya, yang panas nanti juga akan berada di sini. Ya, sehingga bisa dipakai salah satu. Ya, tetapi nanti dalam bentuk aplikasinya itu menggunakan rule base-nya yang dulu waktu di awal, ya, tentang contoh knowledge base itu seperti itu. Sehingga nanti ada operasi tentang penalaran logika fasi. Ya, sehingga kalau misalnya kemarin kita sudah punya rumus, ya, untuk mencari mu. Ya, kalau untuk yang di daerah input ini, misalnya kita ingin untuk yang panas naik, ya, kita kemarin punya rumusnya, yaitu untuk naik itu adalah X dikurangi A, kemudian dibagi B min A. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai mu-nya ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita sudah punya mu, lalu kita mencari nilai X ini. Ya, nah, berarti kita harus merubah persamaannya, ya, yaitu nanti mu dikalikan dengan B min A, berarti di sini mu dikalikan dengan B min A. Ini perkalian biasa ya, jadi jangan bingung. Kemudian di sini X min A. Nah, sehingga kalau misalnya kita mau mencari nilai X-nya, ya, mencari nilai X-nya, berarti X itu adalah mu B min A, lalu di sini ini kurungnya dibuka sehingga menjadi X lalu min A.
Nah, min A ini kemudian digunakan untuk membagi yang di sini. Ya, untuk membagi ini. Berarti nilai X itu adalah nah, sehingga nilai X ini itu adalah yang ini. Ya, jadi mu B min A, kan Anda tahu kalau ya yang sederhananya misalnya kalau ada A sama dengan B per C, itu berarti kan A kali C, ya, A kali C sama dengan B. Kalau di sini B-nya min A, min D misalnya, ya berarti di sini kan min D. Sehingga kalau Anda ingin mencari B, berarti ini digunakan untuk membagi yang di sini. Ya, sehingga dipindah ruas ke sini. Dibagi min D. Sehingga B bisa dihitung. Ini untuk yang naik. Nah, dengan cara yang sama, Anda juga bisa menghitung untuk yang turun. Ya, menggunakan yang ini juga nanti hasilnya sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami apa belum? Gimana, Ahmad Muzaki? Gini yang bertanya Pak, Ya, yang A sampai D itu rentang dari domain A sampai D ya Pak? Apakah harus sampai D atau A sampai D aja Pak? mana ada D? Tadi Pak di di atas tadi ada kayak rumusnya itu. Oh, itu saya lagi nerangkan rumus umum. Oh itu. Nggak ada Oke. kaitannya dengan ini. Oh baik Pak. Nah, D-nya itu tadi kalau yang dari rumus kan tadi ada X min A. Nah, min A-nya itu yang D tadi kalau hanya ada A, B, C, D itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, atau kalau misalnya saya menggunakan huruf lain supaya Anda tidak bingung. Misalnya ada P sama dengan Q, ya, Q min R, lalu dibagi S. Kalau kita mau mencari Q, nah itu berarti kan P dikalikan S, lalu dibagi min R sama dengan Q. Gitu toh? Paham nggak? Paham Pak. Ya. Nanti juga pakai rumus yang tadi kita menggunakan rumus yang naik. Kalau nanti pakai rumus yang turun, berarti kan B min X. Ya. Jadi yang di mu-nya itu, mu, jadi mu dikalikan dengan B min A, ini kan pembaginya tetap sama. Sama dengan B min X. Nah, kalau turun B min X, kalau naik X min A. Sehingga kalau kita mau mencari X-nya ini, nah ini di sini kan min X. X-nya mestinya kan harus jadi positif. Nah, supaya positif berarti yang positif harus jadi minus. Yang di sini kan jadi min B. Kalau ini supaya jadi positif. Lalu yang di sini kan juga jadi negatif. Ya. Sehingga X itu berarti min dari yang ini di depan ini. Min dari mu. Ya, B min A. Lalu dibagi dengan min B. Nah, min dibagi min kan plus. Sehingga nilai X-nya itu tidak mungkin min. Ya, itu. Ini untuk yang turun. Ya, ini matematika biasa. Di SD sudah diajari.
Oke, saya demokan untuk programnya ini. Ya. Sehingga kalau ini nilainya kita gerakkan, ya, ini misalnya sekarang suhu 10 berarti yang di batas paling kiri, mu-nya 1. Ya, mu-nya 1 untuk yang dingin. Kalau untuk yang panas, mu-nya 0. Lalu kita lihat di sini RPM-nya 1000. Jadi kalau suhunya terbaca dingin, yang paling dingin, maka berarti putarannya direndahkan. Supaya kompresinya itu menjadi rendah, maka yang diinginkan, misalnya suhunya tetap berapa, kayak gitu, itu akan stabil pada suhu yang diinginkan itu. Kalau ini kita naikkan ya sampai mentok, di sini sampai 40, berarti di ruangan itu udah yang paling panas. Maka supaya suhunya sesuai dengan yang diinginkan, kecepatan putaran motornya harus yang paling maksimal sudah. Itu. Ya, nanti bergantung pada setting suhunya itu. Ya, jadi ini simulasinya seperti ini. Kalau kita masukkan suhunya pakai manual, tidak pakai track bar kayak gini, ya capek nanti mengisi-ngisi terus kayak gitu. Nah, supaya mengisinya di sini otomatis, nah ini kan sebetulnya pakai sensor suhu. Sensor suhu kan akan mengikuti terus. Nah, kalau kita simulasikan kan ya kita simulasinya seperti ini. Ya, ini contoh programnya. Sehingga yang perlu Anda pikirkan di sini 10 sampai 40, tapi mu-nya dari 0 sampai 1, ya. Mu-nya dari 0 sampai 1, tetapi di sini bisa 1000 sampai 7000, ya. Bisa 1000 sampai 7000 untuk kecepatan putaran motor. Itulah sebabnya mengapa logika basis jadi penting sekali untuk dikuasai di bidang pengendalian. Nah, Anda kalau nanti membuat programnya untuk pengaturan, Anda sudah tidak perlu lagi jika, ya, artinya pakai kalimat, jika suhu sekian, maka RPM sekian. Jika suhu sekian, RPM sekian, ya banyak banget itu nanti. Dengan logika basis kita cukup dengan satu if saja. Satu if ini sudah mengcover semua nilai X dan akan akurat, ya, lebih akurat. Kalau Anda menggunakan if, bisa lompat-lompat itu nilainya. Ya, sehingga di sini bisa linear. Ya, ini demonya. Sehingga prinsipnya adalah kalau penalaran fasi kita mencari nilai mu, kemudian mu itu kita gunakan untuk menghitung nilai dari keluaran yang diinginkan. Oke, ini untuk demo programnya. Sehingga gambarannya nanti seperti itu ya. Ini kita belum sampai di metode untuk menggunakan kepentingan logika fasi untuk pengaturan, pengendalian, ataupun apa yang kita inginkan. Ini baru kita bicara logika penalaran. Yang minggu kemarin kita bicara mencari nilai mu atau fungsi keanggotaan. Nah, sekarang meningkat bagaimana kita mencoba logika fasi. Logika itu nalar, sehingga penalarannya. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan materi, kita akan pelajari materi tentang penalaran. Oke ya, supaya kelihatan, kita lanjutkan pembicaraan yang dulu pernah kita singgung, yang di pengenalan waktu logika fasi. Kita lihat di sini misalnya ada
dua himpunan, yaitu himpunan yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri misalnya di situ X universe, ya. Kemudian yang di sebelah kanan juga X universe dari discourse. Ada himpunan A yang memiliki anggota A. Kemudian ada di variabel X universe-nya ada B, dan B ini bukan anggota A. Ya, nah, di sini kalau tegas seperti ini adalah yang crispy itu yang 0 atau 1. Nah, sementara logika fuzzy itu bisa di sebelah kanan ini, Anda bisa lihat, yaitu garisnya jika tidak tegas itu. Ya. Sehingga ya Anda tinggal mau berapa lebarnya garisnya itu. Gitu ya. Sehingga di sini ada nilai C yang di garis, ya, di garis yang lebar, kemudian ada nilai A, dan kemudian ada nilai B yang di luar batas. Ya. Nah, di sini gambaran dari himpunan yang fuzzy non-crispy. Ya. Sehingga kita nanti bisa mengatakan X mana yang menjadi anggota himpunan dari A yang tegas maupun yang non-tegas. Itu seperti itu. Jadi gambarannya kayak gini. Kemudian kita lihat lagi. Ini kalau misalnya kita operasi himpunan waktu di SLTA, ya, waktu di SLTA itu ada himpunan union, intersection, complement, dan difference. Ya. Pada gambar yang kiri atas, ini kita lihat bahwa A dan B diarsir abu-abu semua. Ini berarti union. Masih ingat ya union? Halo, Siti Nur Azizah masih ingat enggak? Halo Siti. Ini kuliahnya sambil tiduran terus tertidur apa ya? Kemana nih Siti Nur? Di Iya, Pak. unmute lagi tertidur mau gimana? Tidak, Pak. Masih ingat union? Pernah diajari belum? Udah, Pak. Ya. Kalau union itu berarti gambarnya seperti yang kiri atas. Ya. Lalu kalau intersection, kalau union Anda lihat A, U, B. Saya pakai annotate dulu. Ya, A, U, B, ya, di situ yang ini. Ya, yaitu union ini dari X, kemudian X anggota A atau X anggota B. Ya, jadi A union B itu adalah semua X yang anggota A atau semua X yang anggota B. Kemudian kalau yang berikutnya, yang intersection, Anda bisa lihat simbolnya seperti ini, intersection. Nah, Anda lihat gambarnya yang ini. Ya, bahwa intersection itu adalah semua X yang X anggotanya dari A dan, ya, kalau tadi union itu OR, dan yang X anggotanya B, sehingga adalah yang tengah ini. Ya, kemudian ada komplement di sini. Komplement yaitu yang digambarkan dengan invest atau not, not A. Sehingga kalau not A ini berarti adalah X, di mana X yang bukan anggota A, tetapi X itu anggota dari yang B.
Nah, itu gambarnya yang ini. Masuk yang di sini. Ya. Nah, kalau kemudian difference itu di sini yang ini itu gambarnya adalah yang sebelah ini. Jadi semua X yang anggota A dan X yang bukan anggota B. Nah, ini A difference B. Ya, sehingga gambarnya kayak gini. Sehingga nilai X ini sebenarnya kalau misalnya di sini yang bukan, kalau misalnya kita bicara yang ini, ya kalau kita bicara yang abu-abu, kalau misalnya di sini adalah himpunan dari S ya, semesta misalnya, maka berarti kalau untuk yang abu-abu ini, berarti yang di luar A. Di luar A itu yang bukan anggota A. Tetapi kalau kita bicara yang putih di sini, berarti adalah ya, semua nilai X yang X itu anggota A. Ya, itu berarti yang di sini nih. Itu kita bicara yang putih. Jadi bergantung kepada kebutuhannya. Kita mau bicara yang mana kayak gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini ada hukum-hukum ya. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan himpunan. Ya, kita lihat di sini ada komutatif. Komutatif itu jika dibalik ya, jika A union B sama dengan B union A. Itu komutatif. Atau kalau A interseksi B sama dengan B interseksi A. Kalau asosiatif, di sini ada 3 himpunan ABC, bahwa kalau A union dalam kurung B union C, maka akan sama dengan A union B dikurung dan union C. Ini asosiatif. Itu juga berlaku untuk interseksi sama. Lalu untuk distributif. Ya, untuk distributif di sini yang satu union, yang di dalam kurung intersection. Jadi A union dalam kurung B interseksi C sama dengan dalam kurung A union B interseksi dalam kurung A union C. Jadi akan seperti ini. Jangan sampai nanti kayak yang di atasnya. Ya. Ini distribusi. Dan itu berlaku kebalikannya. Kalau misalnya A interseksi B union C sama dengan A interseksi B union A interseksi C. Jadi kebalikannya. Kemudian ada idempotensi, yaitu A union A sama dengan A. Ini artinya kalau A jadi anggotanya A ya sama dengan A itu sendiri. Termasuk juga untuk yang A interseksi A, ini juga ada A. Kemudian identity A union. Nah, di sini untuk tanda yang lain ya, yang kosong. Ya, maka sama dengan A. Kalau A interseksi X sama dengan A. Ini hukum-hukum ya. Atau di sini A interseksi kosong itu adalah 0. Kemudian A interseksi X juga sama dengan X. Ini perhatikan di sini ada tanda titik ya. Titik di sebelah kanannya ini ada maknanya itu. Kemudian ada transitivity atau transitif jika A. Nah, ini ya. Jika A kemudian merupakan gambar dari apa, kalau kita katakan ya bisa kurang dari atau sama dengan B, tapi ini dalam himpunan.
ya, dan B kurang dari atau sama dengan C, maka A kurang dari sama dengan C. Untuk involution, nah di sini untuk not-nya ada 2, A not not. Ya, jadi kalau A not di not lagi ya jadi A. Artinya kalau misalnya tidak tidak lagi, nah itu menjadi benar kayak gitu. Jadi kalau misalnya benar di not itu kan salah, tapi kalau salah terus di not lagi kan jadi benar. Itu misalnya kayak gitu. Ya, kemudian ini nanti silahkan itu ya, Anda kerjakan itu. Kalau di sini ada gambar yang atas ini, ya ini Anda sebut apa ini? Dari persamaan yang di atasnya itu yang mana ini? Misalnya A interseksi B, tetapi di not, ya itu sama dengan A not interseksi B not. Ya, sehingga gambarnya yang putih ini yang interseksi untuk yang putihnya. Ya, nah nanti Anda nalar-nalar ya. Ini yang mana? Coba Anda lihat. Lalu sebaliknya kalau yang atas tadi interseksi, persamaan yang atas, persamaan yang di bawahnya itu yang union. Ya, jadi ini Anda lihat ini interseksi, kemudian kalau yang ini adalah union. A union B di not, ya, di not ini sama dengan yaitu not A union not B. Ya. Sehingga gambarnya adalah Anda lihat yang putih ini. Ya, termasuk yang ini. Sehingga Anda perlu ini latihan-latihan ini nanti. Untuk namanya aja penalaran ya. Kemudian selanjutnya kita lihat ya, di sini ada sumber A dan sumber B, sehingga ada kita kasih angka 1 dan 2, lalu junction sambungan, kemudian ketiga lalu ke pump C. Nah, kita lihat di sini untuk XA dalam kurung X lalu 1 0, kemudian X anggota A itu jika 1 dan 0 jika X bukan anggota dari A. Nah, kita lihat gambarnya di bawah ini. Pada saat ini crispy berarti ya. Pada saat yang tinggi ini ya, yang A, maka nilai A sama dengan 1. Tapi di luar itu nilai A itu 0. Ya, kemudian di sini juga ada hukum-hukum ini yang seperti tadi ada union A union B itu ditulis menjadi X A union B X sama dengan XA X. Nah, ini ya, kalau ada gambar yang ini adalah maksimum. Sehingga bacanya di sini maksimum. Ya, itu yang ini maksimum. Kemudian kalau intersection ya, tadi union itu kan yang or atau yang plus. Ya, gambar saya miring, yang plus. Sementara kalau untuk yang intersection itu adalah yang kebalikannya, yaitu nanti bahasanya adalah
minimum. Sehingga nanti kalau misalnya yang union, yang max, ini akan kita lihat bahwa nilai antara X yang ada di A dengan X yang ada di B, itu yang besar yang mana? Nah, kalau yang besar berarti yang max. Sebaliknya kalau nanti yang kecil yang mana? Itu adalah yang min. Nah, untuk komplement, ya, komplement atau not A di sini, itu seperti ini persamaannya. Nah, rumusnya adalah 1 min. Itu kalau not. Ya. Nah, kemudian kalau yang seperti ini, containment ini, ya, yaitu kalau A kurang dari atau sama dengan B, itu menjadi seperti ini. Ya, sehingga ini juga kurang dari atau sama dengan. Ya, nanti sebaliknya adalah jika yang seperti ini, sehingga itu adalah yang lebih besar atau sama dengan. Nanti silakan dipelajari kembali. Lalu selanjutnya kita lihat yang seperti ini. Kalau dengan menggunakan logika fasi. Kalau tadi gambaran-gambaran yang tadi ini kan sifatnya 0 atau 1. Ya. Kalau logika fasi, maka di sini kita lihat menggunakan simbolnya ada tilde di bawahnya huruf A dan B. Ya, Anda lihat ini ada simbol ini. Lalu ini adalah fungsi keanggotaannya. Jadi kalau union, berarti mu A union B dari 1X, maka akan sama dengan mu AX lalu maksimum. Ya, maksimum mu BX. Sementara kalau intersection, itu berarti irisan mu A intersection B dari X, maka sama dengan mu AX, lalu di sini min. Ya. Jadi kalau yang menghadap ke atas itu adalah max, kalau yang menghadap ke bawah itu adalah min. Atau operasinya kalau max itu adalah yang or, kalau yang intersection min itu adalah yang n. Sehingga ini bisa dibaca mu yang atas ini bisa dibaca mu AX or mu BX. Untuk yang di bawahnya mu AX and mu BX. Dicari yang nilai minimumnya. Kemudian kalau not, yaitu mu not A X, maka 1 min mu AX. Ya, nah itu kalau untuk yang seperti ini. Lalu untuk yang kayak gini, ini sama seperti yang himpunan tegas. Kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Ini untuk semua for all X anggota dari X kecil ya, anggota dari X besar, maka mu dari 0 yang bukan anggota X, maka sama dengan 0. Dengan kalau for all X kecil anggota dari X besar, maka mu X besar dari X kecil sama dengan 1. Ya, bisa Anda lihat ini. Ini adalah yang menggunakan himpunan itu set. Ya. Himpunan yang union. Nah, gambarnya yang seperti ini.
Dan kalau Anda menggunakan intersection ya, atau AND, maka himpunannya dari A dan B adalah yang gambarnya ini. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya Anda menghendaki ada hanya yang ini saja? Ya, silakan Anda cari persamaan logikanya itu. Atau sebaliknya hanya yang A saja, tetapi yang A tidak sama dengan B. Ya. Yang ini kan juga yang B saja dan yang B-nya tidak sama dengan di A. Jadi tidak sama dengan yang ini. Jadi hanya yang ada di B saja. Itu bagaimana himpunannya ya. Nah, kalau komplement itu gambarannya seperti ini. Komplement itu kebalikannya. Kebalikannya tapi rumusnya adalah 1 min. Ya, jadi 1 min dari A. Itu adalah yang not A. Ya, ini nanti perlu Anda latih-latih ya. Supaya nanti kalau UTS Anda paham. Jangan sampai anak-anak milenial berpikir logika tidak paham. Ya, ini kita bicara berpikir logika. Kalau untuk anak SD ya pusing kalau diberitahu seperti ini karena belum saatnya. Oke, saya clear lagi. Nah, sekarang kalau pakai angka-angka nih, nanti implementasinya kayak gini. Kalau angka-angka, ya. Kita punya himpunan fasi seperti ini. Saya ganti pakai merah. Himpunan fasi A. Ya, maaf ini sebentar saya mau masuk. Nanti kalau ada dengar backsound-nya ada kegiatan, ini karena ada kegiatan yang berbarengan. Kan saya masuk Zoom juga ya, untuk kegiatan yang lain. Ini dari Kemdikbud. Recording in progress. TPM sampai ke jadwal dan daftar pustaka. Hanya nambah di template kita adalah lampiran 1 adalah RAB, kemudian lampiran 2 adalah surat komisioner atau kemudian kalau yang terapan adalah kesediaan kita. Dan hampir sama semua template masih. Oke, saya lanjutkan. Misalnya kita mempunyai himpunan fasi A dengan anggota-anggota seperti ini, setengah, lalu 0,5 per 3, 0,3 per 4, 0,2 per 5. Lalu ada himpunan atau variabel fasi B juga dengan anggota seperti ini. Lalu kalau kita cari komplement dari A, ya, komplement dari A itu adalah seperti ini. Ya, 1 per 1 plus 0 per 2 plus 0 per 3 plus 0 per 7 kemudian per 4 lalu 0,8 plus 5. Nah, ini
bagaimana ini seperti ini. Ingat ya, ini not ya. Sehingga yang tidak termasuk A. Ya. Lalu kalau not B. Not B, kita lihat di sini. Kalau Anda lihat yang A itu ada tambahan ini. Kemudian yang B juga ada tambahan ini. Ya. Kemudian Anda lihat untuk yang B 0,5. Ya, ini 0,5 per 2. Ini 0,5 per 2 ini berbeda lagi sudah dengan yang ini. Karena 0,5 ini 1 min 0,5. Ya. Kemudian yang 0,7 ini itu jadi 0,3. Tadi kan rumusnya kalau not itu 1 min. 1 min 0,7 jadi 0,3. Ya. Kemudian 0,2 menjadi 0,8. Lalu 0,4 menjadi 0,5. Dan untuk penyebutnya masih sama. Kemudian kalau untuk A union B, ya, A union B berarti semua dari yang A dan semua yang B, tetapi kalau union itu tadi kan cari yang maksimum. Ya, cari yang maksimum atau seperti ini. Sehingga kita lihat 1 dengan 0,5. Ya, 1 dengan 0,5. Itu tinggi mana? Besar mana? Abdullah Salim, paham nggak? Halo, Salim. Hilang. Tri Wahyu, paham nggak? Ya Pak, yang unionnya itu. Yang union, ini di sini kan A itu 1 per 2. Iya. Yang B itu 0,5 per 2. Lalu mengapa jadi 1 per 2, paham? Masih mute. Paham nggak? Itu kalau nggak salah dari setengahnya apa ya? Bukan. Ingat ini. Digabung dulu kan itu Pak, kan union dulu kan Pak. Union Ya. itu pengertiannya maksimum. Ya, yang topi yang ke bawah. Ya, yang terbuka gitu ya. Ya, Ya, itu pengertiannya mencari yang terbesar. Mencari yang maksimum. Anda lihat di sini kan 1. Yang di sini 0,5. Besar mana itu? 1 Pak. Nah, makanya yang diambil adalah 1. 1. Sekarang kalau 0,5 dengan 0,7. 0,7 yang terbesar. Makanya dicari yang didapatnya adalah 0,7. Lalu 0,3 dengan 0,2. Kemudian 0,2 dengan 0,4. Nah, sebaliknya kalau yang intersection itu yang min. Berarti cari yang kecil. 1 dengan 0,5 adalah 0,5. 0,5 dengan 0,7 adalah 0,5. 0,2 dengan 0,3, 0,2. 0,4 dengan 0,2, 0,2. Ya.
Nah, kalau menggunakan yang difference, yaitu yang seperti ini, maka ini sama dengan intersection, lalu di not B. Jadi A intersection B atau not B, intersection itu berarti tadi dicari yang minimum. Berarti di sini ada operasi yang ininya dulu dioperasikan. B-nya berapa, lalu dinotkan. Ya, contohnya saya bersihkan dulu ya. Nanti saya tanya siapa ini. Venera. Halo Venera. Kok dipanggil pada diem sih? Nanti saya remove loh. Venera nggak masuk Pak. Fahma ada? Ada, Pak. Ada. Iya, Pak. Coba perhatikan Fahma ya. Iya, Pak. Yang operasi ini. Himpunan A interseksi himpunan not B. Tadi untuk interseksi itu dicari yang min, yang lebih kecil. Ya. Tapi di sini ada not B. Berarti B harus dinotkan dulu. Sekarang kita lihat B itu yang di atas ini 0,5. Kalau not B-nya berapa? 1, Pak. Hah? Dari mana 1? Dari yang A-nya itu. Minus Ini B. 0,5. Yang B ini loh. B Iya. itu 0,5. Kalau not B-nya jadi berapa kalau 0,5? Itu minus 0,5. Hah? Kok minus? Minus 0,5. Nggak ada loh ya. Mu itu nggak ada minus. Oh, iya. Rumusnya masih lupa. Not itu kan 1 min. Berapa nilai B-nya? Oh, 0,5. Kalau 1 min 0,5 berapa? 0,5, Pak. Ya, berarti tetap 0,5 toh. Iya. Nah, sekarang diinterseksi dengan A. Nilai A-nya berapa? 1. 1. 1 N B 0,5. Itu yang kecil yang mana? Yang 0,5. Nah, makanya di sini jadi 0,5. Nah, coba sekarang terangkan yang 0,7 dengan 0,5. Baik. Untuk yang 0,7 itu kita cari not dari B-nya terlebih dahulu. Jadi 1 dikurangi 0,7 itu hasilnya 0,3. 0,3. Terus diinterseksi dengan? Terus diinterseksi dengan 0,3. Ah? 0,5. Maka? Terus kita cari yang terkecil dari 0,5 sampai 0,3, maka yang terkecil yaitu 0,3. Oke, berarti udah paham ya? Nah, nanti yang lain, Ya, Pak, paham. ya, yang lain juga belajar yang sama. Ovifah masuk nggak Ovifah? Ovifah? Masuk Pak, gimana nih? Paham nggak ini kenapa ini 0,3? Paham nggak? Ayo di-unmute.
Langkah pertama apa? Mana Fahma? Iya, Pak. Langkah pertama apa? Mencari nobenya terlebih dahulu. 0,2 jadi? Jadi 1 dikurangi 0,2 yaitu 0,7. Berapa? 1 kurangi 1 0,2 dikurangi 0,8, Pak. jadi 0,8. Oke, sekarang 0,3 ya, 0,3 dengan 0,8 kalau dioperasikan N itu jadi Jadi 0,3, Pak. N itu apa? N itu mencari yang minimum atau yang maksimum? Kalau N itu mencari yang minimum. Nah, yang minimum ya. N atau intersection itu mencari minimum. Sehingga 0,3 dengan 0,8 menjadi 0,3. Oke ya. Nah, ini Ya. dengan cara yang sama kalau nanti dibalik, berarti di sini himpunan B min atau intersection not A, berarti dibalik. Oke, semuanya saya harap sudah paham. Jadi kalau nanti UTS ini keluar, maka Anda tidak bingung lagi. Nah, ini contoh ya, nanti silakan untuk latihan ini. Ya, yang slide 9 untuk latihan. Kemudian kalau kita lihat ini ada gambar seperti ini, segitiga ya. Untuk yang sebelah kiri flow rate, lalu yang sebelah kanan temperatur. Sehingga di situ 3858 segitiga ya, sehingga misalnya di sini Anda lihat gambarnya. Ya, untuk yang F di bawah ini F dengan anggota 01, 0,52, 13, 0,54, 05. Anda paham nggak ini yang seperti ini? Yang di bawah ini menggambarkan yang nilai-nilai ini. Ya, ini menggambarkan nilai-nilai ini. Sedangkan yang angka-angka di atas ini adalah menggambarkan mu-nya. Ya, kalau yang ini juga menggambarkan mu-nya. Ya, sehingga kalau 1 itu berarti yang di puncak. 0 ini berarti yang di dasar ini. Ini 0. Sedangkan kalau ada 0,5, ada 1, 0,5 berarti yang di tengah. Ya. Dari gambar ini adalah yang di tengah itu 0,5. 1 itu yang ada di atas, kemudian yang 0 ini yang ada di bawah-bawah ini. Ya, jadi misalnya kita lihat F 0, 0,5, 1, 0,5, 0. Ya, pada 0 itu 1 berarti di titik 1 itu adalah 0. Ya, berarti yang di sini misalnya 1, kemudian saya hapus dulu semuanya.
Ya, kita mau lihat yang di sini. Itu adalah ini 0, yaitu di titik 1. Kemudian 0,5 di titik 2. Ya. Nah, ini di titik 2, ini sebenarnya gambarnya naik ini ya. Ini naik, perpotongannya ada di sini. Nah, ini sebetulnya seperti ini, di sini 0,5. Ya, di titik 2. Kemudian di titik 3 itu 1. Berarti di titik ini itu adalah yang di atas ini. Ya, itu yang titik 3. Nah, di titik 4 sama ya. Titik 4 berarti yang di sini ini. Ini untuk yang di sini. Ini adalah 0,5. Kemudian kalau di titik 5 itu berarti 0. Ya, nah, itu cara menggambarnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh kalau misalnya ada 2 input. Ada variabel X1, ada variabel X2. Di sini nanti akan ketemu mu, di sini ketemu mu2. Nah, kalau nanti operasinya N, ya, kalau operasinya N, maka mu-nya diambil salah satu dari mu1, mu2. Kalau N itu berarti yang kecil, kalau OR berarti yang maksimal. Kalau N itu minimal, kalau OR itu maksimal. Nah, nanti Anda menggunakan apa? Ini sebetulnya nanti if-nya. Ya, if X1 N mu2. Nah, itu. Kalau N OR ya nggak ada. Nah, bingung nanti komputernya kalau N OR. Jadi salah satu ini. Ya, sehingga yang tadi sudah saya terangkan, ketemu mu-nya berapa dari suatu nilai X yang ada di sini. Kemudian kita akan mendapatkan nilai Y yang berada di rentang 1000 sampai 5000. Kemudian kalau untuk yang bawah ini, jika menggunakan misalnya inputnya linear, outputnya non-linear. Misalnya seperti ini, non-linear. Lalu kalau yang di sini, ya fungsi keanggotaan kurva S yang kemarin itu. Kemudian yang sini, tadi yang S naik, ini S turun. Kemudian di bawahnya, ini ada himpunan-himpunan ya, yang juga bisa menggambarkan logika basi. Oke ya, ini penalaran yang nanti akan kita pelajari untuk operasi-operasi di logika basi. Tolong itu dipelajari betul supaya nanti dalam UTS dan juga dalam program tentunya jadi benar. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Yang tadi di slide 8, boleh ditampilkan lagi nggak, Pak? Apa pertanyaannya? Yang di hitungan tadi kan, yang anot itu kan ada tambahan 1 per 1. Nah, terus yang tadi dihitung Mbak Fama Hatita tadi, yang difference B-notnya itu
disertakan satu persatunya, Pak? Ya, jadi hanya berlaku untuk yang saat semuanya di not. Itu kenapa, Pak? Kok bisa gitu? Ya, tidak dimasukkan juga sebenarnya tidak masalah, asal kita tahu ini hanya untuk membantu saja. Oh, berarti artinya kalau yang anot itu langsung nggak usah satu persatunya pun betul gitu, Pak? Ya, Nggih. makanya di bawah ini karena sudah tidak ada operasi apa yang ini difference itu ya, A intersection not B, sehingga not B-nya pengertiannya not B adalah yang di komplement yang not B ini, sehingga Anda kalau misalnya sudah memiliki kayak gini, maka Anda tinggal ngambil saja. Ya, misalnya di sini not B, berarti Anda ambil yang not B ini gitu loh. Nggih. Ya. Tapi yang diambil jangan ada ininya. Yang diambil adalah yang nilai asalnya ini yang terus kemudian menjadi ini. Nggih. Ya. Nah, ini yang terus kemudian kalau dioperasikan dengan yang A, ya tinggal operasinya apa? Kalau N berarti minimum, kalau max itu berarti yang besar. OR. Oke, paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan di sini. Pelajari ya, dilatih-latih itu. Juga dibuat programnya, supaya minggu depan manakala kita masuk, semuanya udah bisa paham. Dan kalau saya rencanakan UTS-nya minggu lusa. Minggu depan kita masuk dulu daring, luring, kemudian minggu lusa UTS. Oke, kita hari sampai sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Oke, sama-sama. Saya Ari dari sini ya. Baik, Pak.